Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sabania dari kelas 1 PK2. Saya akan menjelaskan materi pengantar manajemen, yaitu pada kegiatan 1 modul 1 tentang konsep dasar manajemen. Manajemen merupakan sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggiatan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Dalam manajemen terdapat 3 faktor yang terlibat, yaitu 1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi seperti sumber daya manusia dan sumber daya alam. 2. Adanya proses yang bertahap seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dan 3. Adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya manajemen dan organisasi. Organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Sebagai alat, organisasi bersifat statis yang menghimpun orang-orang yang mengadakan kerjasama. Untuk itu perlu digerakkan oleh suatu fungsi atau proses yang disebut manajemen. Jadi jelasnya bahwa dalam setiap kerja yang ingin mencapai suatu tujuan tertentu atau tujuan bersama diperlukan adanya manajemen. Karena dengan adanya manajemen itulah yang membantu atau memudahkan tercapainya tujuan. Manajemen dikatakan penting dalam menjalankan kegiatan organisasi. Pada dasarnya 1. Pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri sehingga diperlukan adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya. 2. Suatu organisasi akan berhasil guna dan berdaya guna. 3. Manajemen yang baik dapat meningkatkan kinerja dari semua potensi yang dimiliki. 4. Manajemen yang baik akan menghindari dan mengurangi pemborosan. 5. Manajemen merupakan suatu pedoman pemikiran dan tindakan kegiatan organisasi. 6. Manajemen yang baik selalu mengedepankan kerjasama, keharmonisan, komunikasi yang konstruktif, seimbang, searah, saling menghormati, dan menghargai, mencintai sebagai tujuan dapat dioptimalkan. 7. Manajemen diperlukan untuk kemajuan dan pertumbuhan juga perkembangan agar lebih baik lagi. Dalam suatu organisasi, manajemen mempunyai tujuan untuk meningkatkan peran organisasi dalam mencapai kesejahteraan anggotanya. Tujuan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Tujuan sosial. Tujuan sosial manajemen adalah agar organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap keutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya. 2. Tujuan organisasional. Tujuan organisasional adalah sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Jelasnya, manajemen harus membuat sasaran yang realistis untuk dapat dicapai dalam menjalankan roda organisasi. 3. Tujuan fungsional. Tujuan fungsional adalah tujuan untuk mempertahankan kontribusi pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal ini berarti masing-masing bagian dalam organisasi harus dapat menjalankan fungsinya dengan sebagaimana seharusnya untuk memberikan kontribusi dalam ketercapaian tujuan organisasi. 4. Tujuan individual. Tujuan individual adalah tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak mencapai melalui aktivitasnya dalam organisasi. Dalam menjalankan roda organisasi, kita mengenal berbagai macam perencanaan. Antara lain, 1. Perencanaan strategis. Rencana strategis merupakan rencana umum yang mendasari kebutuhan alokasi sumber daya, prioritas, serta langkah-langkah dalam tindakannya. 2. Rencana taktis. Rencana yang dikembangkannya untuk mengimplementasikan bagian tertentu dari rencana strategis. Rencana strategis umumnya melibatkan manajemen tingkat atas dan menengah, sedangkan rencana taktis lebih melibatkan manajemen tingkat bawah. 3. Rencana operasional. Rencana operasional menitik beratkan pada rencana taktis untuk mencapai tujuan operasional. Rencana operasional memiliki fokus yang pendek serta lingkup yang relatif sempit. 4. Rencana jangka panjang. Rencana jangka panjang meliputi banyak tahunan atau mungkin beberapa dekade. 5. Rencana jangka menengah. Rencana jangka menengah bersifat sementara atau lebih mudah berubah dibandingkan rencana jangka panjang. 6. Rencana jangka pendek. Rencana jangka pendek meliputi kerangka waktu setahun atau kurang. Dalam organisasi, pengambilan keputusan merupakan hal yang harus mendapat perhatian dari manajemen. Pengambilan keputusan adalah bagian dari proses perencanaan, yaitu pemilihan suatu tindakan dari serangkaian alternatif dari perencanaan.
pengambilan keputusan membantu mempertahankan keefektivitasan manajerial dikarenakan menjadi petunjuk untuk aktivitas masa depan dalam arti tujuan serta rencana organisasi dengan jelas akan membantu manajer untuk mengetahui bagaimana cara mengalokasikan waktu serta sumber daya. Manajer harus dapat mengetahui bahwa pengambilan keputusan adalah merupakan awal dari perencanaan. Definisi manajemen dan organisasi. Manajemen adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk mengatur semuanya dengan baik, agar dapat melakukan kegiatan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, manajemen dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Secara spesifik, pengertiannya manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara umum, organisasi adalah tempat atau wadah bagi orang-orang untuk berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin, dan terkendali dalam pemanfaatan sumber daya seperti uang, material, mesin, metode, lingkungan, sarana prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif. Dan untuk mencapai tujuan organisasi, dalam organisasi terdapat beberapa unsur antara lain sebagai berikut. 1. Harus ada wadah atau tempatnya untuk bekerja sama. 2. Harus ada orang-orang yang bekerja sama. 3. Kedudukan dan tugas masing-masing orang harus jelas. 4. Harus ada tujuan bersama yang mau dicapai. Manajemen sebagai seni, ilmu, dan profesi. Sebagai seni berarti bahwa dalam manajemen terdapat unsur-unsur bakat atau pembawaan atau talenta seseorang. Artinya dalam manajemen, orang dapat mengatur, mengawasi, atau memimpin organisasi dengan karakter, sikap, dan jiwa kepemimpinan yang berbeda-beda pada setiap orang. Pada dasarnya, kegiatan manusia adalah managing atau mengatur, dan untuk mengatur di sini diperlukan suatu seni. Jadi manajemen dipandang sebagai seni oleh Follett karena manajemen mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang lain menjalankan dalam tugas. Manajemen sebagai ilmu berarti manajemen dapat dipelajari dan diajarkan kepada orang lain. Oleh karena manajemen dapat dikategorikan sebagai ilmu, maka dengan ilmu manajemen mengajarkan agar kita dapat mengerti tentang kejadian-kejadian dalam bidang manajemen, dapat menerangkan kejadian-kejadian dalam bidang manajemen, dapat meramalkan tentang akan terjadinya sesuatu dalam bidang manajemen, dapat melakukan pengendalian atau penguasaan apabila terjadi sesuatu dalam bidang manajemen, serta dapat berhasil sukses atau dapat memperoleh sesuatu yang akan dicapainya dalam bidang manajemen. Manajemen sebagai profesi adalah sebuah jenis kegiatan selalu harus dimanajemeni oleh semua orang yang sesuai dengan aturan yang jelas. Dengan demikian, seseorang yang mempunyai profesi atau tanggung jawab atas pekerjaannya akan melakukan manajemen secara efisien dan efektif untuk keberhasilan yang diinginkan. Edgar H. Stein menyebutkan karakteristik atau kriteria yang bisa dijadikan suatu profesi, yaitu 1. Para profesional membuat keputusan atas dasar prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam situasi dan lingkungan, misalnya akademi pendidikan profesi, manajemen, kursus-kursus, dan program-program latihan, dan lain sebagainya, yang bertujuan untuk mendidik siswanya menjadi seseorang profesional. 2. Para profesional memperoleh status dengan cara mencapai suatu standar prestasi kerja tertentu. Ini tidak didasarkan pada keturunan, favoritas, suku, bangsa, agama, dan kriteria-kriteria lainnya. 3. Para profesional harus ditentukan oleh suatu kode etik yang kuat. Dengan demikian, profesi adalah suatu pekerjaan yang menuntut persyaratan tertentu. Seperti halnya dengan manajemen sebagai profesi, maka dituntut persyaratan tertentu seperti yang telah disebutkan di atas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.